Pemirsa, untuk bimbingan teknis tentang laporan kegiatan penanaman modal hari ini diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri bertempat di Bercakap Kopi, kawasan Ames Hotel di Kabupaten Kediri, dan mengundang untuk semua Ikatan Apoteker Indonesia Kabupaten Kediri dengan 3 narasumber yang akan memberikan bimbingan teknis ini, 2 diantaranya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri dan dari BPOM. Tentunya harapan ataupun goal dari kegiatan ini akan bisa membuat mereka, para tamu undangan atau peserta hari ini dalam bimbingan teknis ini, akan bisa memahami apa yang akan disampaikan oleh 2 narasumber yang berkompeten di bidang masing-masing dari BPOM dan juga Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, yang tentunya akan bisa menjadikan satu sinergitas dari apa yang ingin disampaikan dan tentunya hasil dari laporan kegiatan penanaman modal itu sendiri. Saya Adi Setiawan dengan kameramen Putra Chandra akan mengajak Anda melihat seperti apa kegiatan ini berlangsung bertempat di Bercakap Kopi, kawasan Ames Hotel Kabupaten Kediri. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM-PTSP Kabupaten Kediri menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM tahun 2024 pada 10 Oktober 2024. Kegiatan tersebut diikuti oleh 45 pelaku usaha dengan narasumber dari DPM-PTSP Kabupaten Kediri, praktisi OSS, online single submission, Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Kediri, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri. Kegiatan bimbingan teknis LKPM 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, yang mewajibkan setiap pelaku usaha untuk melaporkan realisasi kegiatan penanaman modal melalui LKPM. Bimbingan teknis LKPM 2024 bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelaku usaha dalam melaporkan realisasi kegiatan usahanya melalui LKPM di sistem OSS. Penyelenggaraan bimbingan teknis 2024 sebagai wujud komitmen DPM PTSP Kabupaten Kediri dalam mendukung implementasi peraturan pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan. Dengan pelaporan yang akurat dan tepat waktu, diharapkan realisasi investasi di Kabupaten Kediri dapat terus meningkat dan memberikan manfaat yang signifikan bagi pembangunan daerah. Mengawali kegiatan dinyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama dan pembacaan doa. Berikutnya disampaikan sambutan Ketua IAI Ikatan Apoteker Indonesia Kabupaten Kediri, Joko Sriono, yang menyampaikan terima kasih kepada DPM PTSP Kabupaten Kediri telah menggandeng IAI guna membantu pelaku usaha dalam hal pelaporan kegiatan usaha serta mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi. Sebelum membuka secara resmi kegiatan ini, Sekretaris DPM PTSP Kabupaten Kediri dalam sambutannya mewakili Kepala DPM PTSP Kabupaten Kediri mengatakan, pelaporan LKPM ini diantaranya bertujuan untuk mengetahui nilai investasi di Kabupaten Kediri, sekaligus media untuk memecahkan berbagai persoalan yang muncul. Bersama saya ada Pak Agung dari DPM PTSP Kabupaten Kediri ya Pak ya. Pak Agung, ini kalau boleh kita tahu, ini kan bimbingan teknis untuk laporan kegiatan penanaman modal bagi apoteker. Nah, kenapa apoteker yang dipilih untuk mengikuti bimbingan teknis ini? Oke, karena dari hasil koordinasi kami dengan Dinas Kesehatan, itu mereka menyatakan bahwa sampai saat ini banyak pelaku usaha di bidang apotek itu yang belum pernah melaporkan LKPM
Karena LKPN itu sebenarnya merupakan kewajiban bagi setiap pelaku usaha, terutama yang sudah memiliki NIB. Jika tidak dilaporkan dalam beberapa periode, maka secara otomatis izin mereka akan dibekukan oleh pusat. Makanya itu yang sebenarnya kita hindari supaya pelaku usaha itu tetap bisa melaksanakan kegiatan usahanya sesuai bidang usaha masing-masing. Selain tujuan utama tadi supaya mereka tetap bisa memperpanjang atau mengurus izin segala macam. Ada hal lain yang mungkin diinginkan, tujuan lain atau goal lain untuk para apoteker ini dalam bimbingan teknis kali ini? Iya, selain tentang kewajiban mereka, ini kegiatan bertujuan untuk supaya para apoteker ini menjadi tahu tentang hak dan kewajiban sebagai pelaku usaha. Karena selama ini banyak pelaku usaha yang setelah memiliki izin itu tidak pernah lagi membuka sistem OSS. Jadi mereka tidak tahu tentang hak dan kewajibannya dalam berkegiatan usaha. Makanya dari sini harapan kita setelah acara ini mereka menjadi tahu dan mereka menjadi patuh terhadap peraturan yang ada. Agung, dari sekian banyak apoteker yang ada di wilayah Kabupaten Kediri, apakah semuanya sudah berizin atau masih ada yang belum berizin? Dari keterangan dari IAI sudah semuanya berizin, tetapi belum semuanya mengetahui tentang kewajiban pelaporan yang kita bahas hari ini. Kewajiban pelaporan ini sebenarnya seperti apa sih Pak yang diharapkan dari apoteker atau dari DPM PTSP pada apoteker untuk bisa memberikan laporan ini? Ya, karena konsep dari perizinan berusaha yang sekarang itu sebenarnya kemudahan dulu yang diberikan oleh pemerintah pusat, jadi mereka diperbolehkan untuk melakukan kegiatan usaha, baru setelah itu mereka berkewajiban melaporkan. Setiap 6 bulan sekali mereka harus melaporkan perkembangan investasinya. Ketika mereka memberikan atau menambah modal dan sebagainya, itu mereka harus melaporkan dalam bentuk format LKPM. Makanya ketika mereka sudah melaporkan LKPM, negara menjadi tahu bahwa sebenarnya ekonomi di Kediri itu berkembang. Ketika ekonomi itu berkembang, maka akan dapat menambah nilai investasi yang ada di pusat sebagaimana hasil dari rekapan LKPM tadi di daerah. Teman-teman sekalian, nanti mohon pada saat pertanyaan khususnya yang terkait LKPM, panjenengan aktif bertanya bagaimana atau apa yang sedang jenengan alami. Kemudian yang kedua, ini BPOM, kemarin juga ada yang tanya, tolong teman-teman yang apoteknya lebih dari satu, misalkan ordernya jadi satu itu bagaimana? Silakan tanya ke BPOM, mumpung ada narasumber dari BPOM yang hadir di sini, sehingga panjenengan punya pemahaman yang jelas. Jadi sekali lagi, yang apoteknya lebih dari satu itu rata-rata kan ordernya jadi satu, Pak. Nanti tolong ditanyakan, biar nanti panjenengan pulang dari sini punya gambaran terkait dengan peraturan BPOM maupun kewajiban terkait dengan LKPM-nya. Saya kira itu dari saya mengucapkan terima kasih kepada DPM PTSP yang sudah menggandeng IAI. Saya berharap juga instansi yang lain juga bekerja sama. Kemarin Dinkes sudah menggandeng pada saat acara ulang tahun Kediri, itu kita diajak baksos ke 4 daerah, dan bulan ini alhamdulillah di PMPTSP mengandeng IAI. Mudah-mudahan ke depan ada instansi lain yang juga mengandeng IAI sehingga IAI bisa dikenal di satker-satker yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin saya juga nderek itu terkait dengan jasa konstruksi. Nah sekarang teman-teman apoteker, nanti lagi kita juga ada
rombel yang lain, rombongan belajar yang lain itu terkait dengan kegiatan yang sama, karena memang di dalam pelaporan LKPM itu ada dasarnya dari peraturan Kementerian BKPM terkait dengan pengawasan perizinan berusaha. Salah satunya adalah pelaporan LKPM. Itu menjadi tugas semua pelaku usaha untuk melaporkan kegiatan usahanya. Nah, memang kita evaluasi dari pelaporan LKPM. Kalau pelaporan LKPM langsung dipersani oleh Kementerian BKPM, sehingga dalam 1 tahun itu investasi di Kabupaten Kediri itu berapa nilainya. Nah, itu bisa terekod kalau penjenengan pelaporan. Ini yang menguntungkan kita di situ. Yang kedua, kalau kita sering melaksanakan kegiatan seperti ini, itu intinya adalah semua permasalahan bisa kita selesaikan satu persatu. Tidak bisa semua, tetapi satu persatu bisa kita buka di situ. Kesulitan penjenengan di mana dan lain sebagainya, karena kita bisa berkoordinasi dengan instansi terkait. Apakah itu Dinas Kesehatan, apakah itu BPOM, ataukah itu dari DPMP TSP Provinsi, seperti yang saat ini kita undang beliau-beliaunya sebagai narasumber. Kadang kalau kita tidak bertemu, juga kita tidak tahu permasalahan penjenengan ada di mana. Dan begitu pelaporan LKPM itu kita di launching dalam 1 tahun, itu kita jadi melihat berapa sih nilai investasi Kabupaten Kediri. Alhamdulillah yang kemarin kita masih ada pembangunan bandara, sehingga investasi Kabupaten Kediri luar biasa peningkatannya. Tetapi selama 5 tahun, ini sudah hampir 5 tahun dari 2020, ini tahun depan kalau investasi bandara sebagai proyek strategis nasional itu sudah selesai, dalam artian pelaporannya sudah selesai, berarti investasi Kabupaten Kediri harus ada tambahan. Dari mana? Kuotanya adalah dari teman-teman pengusaha yang ada di kabupaten. Nah, hari ini penjenengan dikumpulkan, nanti ada 3 narasumber yang akan memberikan materi. Salah satunya adalah bagaimana cara melaporkan kegiatan LKPM ini atau penanaman modal penjenengan itu. Pelaporannya seperti apa sih di OSS? Kami menghadirkan Pak Rozi dari DPMP TSP, mana Pak? DPMP TSP Gresik. Pak Rozi ini ahlinya di bidang OSS. Jadi nanti seperti Pak Joko ngendikan, kalau penjenengan mirsani tok tidak praktek, itu biasanya penjenengan kundur mesti lupa. Karena kan kita membuka aplikasi itu kan rumahnya di mana, ngisinya apa, balik lagi di lembar berikutnya kan begitu. Jadi kalau terus berikutnya tampil lagi di layar apa. Nah, itu kalau penjenengan tidak langsung praktek, biasanya kundur mesti bingung, bukanya mesti lali. Nanti kita akan langsung melaksanakan kegiatan praktek untuk pelaporan LKPM, ditambah lagi nanti dari teman-teman BPOM Pak. Nah, nanti dari BPOM Bapak Ibu sekalian pasti berurusan dengan beliaunya, karena terkait dengan kesehatan masih BPOM-nya juga lumayan rigid, maksudipun semuanya harus terrekod di lembaga BPOM. Nah, itu terus salah satunya adalah kewajiban perizinan berusaha. Mungkin nanti dari Dinas Kesehatan akan memberikan informasi terkait dengan itu. Mbak Pilih, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Matur nuwun atas kerawuhan Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf tadi agak terlambat karena saya mau berangkat, masih wonten mawon tamu yang rawuh, jadi saya tertahan baru sowan ke sini. Terus teman-teman cerita kalau Bapak Ibu sekalian sudah rawuh semua. Alhamdulillah. Saya matur nuwun atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Monggo kita buka acara kita pada pagi hari dengan pembacaan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun atas kerawuhan Bapak Ibu. Kita mulai aja kegiatan kita pada pagi hari ini, dan saya mohon maaf bila ada tutur kata kami yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.